8 orang aktivis koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ditangkap polisi karena diduga melanggar Undang-Undang ITE dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. 4 orang ditangkap di Medan, Sumatera Utara dan 4 lainnya ditangkap di Jakarta. Rencananya Polri akan merilis kasus penangkapan ini besok. Bareskrim Polri menangkap 8 orang anggota koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia KAMI. 4 diantaranya anggota KAMI Medan, Sumatera Utara, dan 4 lainnya ditangkap di Jakarta. Salah satu yang ditangkap di Medan adalah Hairi Amri yang menjabat Ketua KAMI Medan. Keluarga salah satu aktivis yang ditangkap menyebutkan polisi menangkap ibunya karena melanggar Undang-Undang ITE. Untuk kronologinya awalnya seperti ini, saya juga nggak tahu nih, polisi tiba-tiba datang ke rumah, saya dalam keadaan tidur, itu semua orang yang dalam rumah itu sedang tidur lah. Itu jam 3:30 di rumah saya, itu daerah Purnas Mandala, di Kiwi 2 nomor 95 itu rumah saya. Jadi 3:30 pagi kami masih dalam keadaan tidur di situ, tiba-tiba polisi membuka pintu kamar saya. Membuka pintu kamar saya kira itu orang tua saya yang membuka. Tetapi kenapa nggak ditutup lagi ketika sudah dibuka gitu kan. Akhirnya saya pun curiga karena saya tersentak ketika dia buka pintu. Saya palingkan badan saya ke kiri, ternyata sudah ada polisi di depan pintu dan melihat. Awalnya saya sempat mau teriak maling gitu kan. Karena waktu dia bilang kami polisi, ya saya nggak percaya gitu kan. Karena dia nggak menunjukkan apapun gitu, lencana atau apalah gitu kepada saya waktu saya di dalam kamar. Dan akhirnya kepala lingkungan atau Kepling itu ada di belakang mereka, dan akhirnya saya pun meredamlah emosi saya kan. Saya tanyakan ada apa ini Pak gitu. Jadi dari pihak kepolisian mengatakan kepada saya bahwasannya ibu saya terkena Undang-Undang ITE ya kan, dituduh sebagai provokasi, memprovokasi lah di dalam grup KAMI Medan gitu. Tapi sebelumnya dari pihak kepolisian juga nggak memberikan surat jalan kepada saya, kepada pihak keluarga nggak ada memberikan surat apapun kepada saya, cuma menyampaikan terkena Undang-Undang ITE dan juga dituduh sebagai provokasi. Sementara mereka yang ditangkap di Jakarta, antara lain anggota eksekutif KAMI, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, deklarator KAMI Anton Permana, dan Kinkin Anida. Anton ditangkap pada hari Minggu lalu, sedangkan Jumhur dan Syahganda ditangkap Selasa pagi. Betul, memang ada beberapa hari ini tim siber Bareskrim Polri maupun tim siber Polda Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terkait dengan demo Omnibus Law mulai dari tanggal 8 kemarin yang kita sama-sama tahu kejadiannya, dan secara berturut-turut mulai tanggal 9 sampai dengan hari ini tanggal 13 tim telah melakukan beberapa kali penangkapan. Kemudian tanggal 13 Oktober ada 2 kali penangkapan. Yang pertama ditangkap atas nama SG, ditangkap di Depok pada pukul 04.00 tadi pagi. Kemudian yang kedua saudara JH ditangkap di Cipete, Jakarta Selatan sekitar pukul 05.00. Kemudian yang selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2020 telah ditangkap saudari KA di Tangsel pada pukul 13.30, dan saat ini yang bersangkutan sudah ditahan karena sudah lebih dari 1x24 jam. 8 orang dijerat Undang-Undang ITE dan pasal penghasutan. Mereka juga sudah ditahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta dan Medan, Sumatera Utara, tim TV1 mengabarkan. Polisi menjerat 8 tokoh KAMI dengan Undang-Undang ITE, yaitu menyebarkan ujaran kebencian. Berikut adalah pasal-pasal yang akan menjerat ke-8 tokoh KAMI. Di antaranya pemirsa pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE menyebarkan ujaran kebencian berdasarkan sara. Kemudian ancaman hukumannya adalah penjara maksimal 6 tahun atau denda sebesar 1 miliar rupiah. Lalu pasal 160 KUHP mengenai penghasutan di muka umum dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun penjara.